Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, mata kuliah teori belajar dan pembelajaran anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, maka saya akan membawakan materi dengan judul Pengembangan Teori dan Dinamika Belajar Anak Usia Dini. Pengembangan teori dan dinamika belajar di pendidikan anak usia dini. Menyongsong masa depan pendidikan anak, memahami fondasi, dinamika, dan strategi pembelajaran yang adaptif untuk generasi emas anak-anak Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maria Antoneta Picasso dengan nomor induk mahasiswa 18625704333 dari Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Kota Bekasi. Latar belakang: Fondasi Emas Pendidikan Anak Usia Dini. Masa keemasan periode kritis dari 0 hingga 8 tahun yang menentukan fondasi kognitif, emosional, dan sosial bagi anak sepanjang hidupnya. Guru berperan sebagai arsitek. Guru harus mampu berperan sentral dalam merancang, memfasilitasi, dan mengevaluasi pengalaman belajar tentu saja yang bermakna bagi anak-anak. Dinamika zaman. Perubahan cepat dari era digital menuntut adaptasi strategi pembelajaran agar tetap relevan dan kontekstual. Rumusan masalah yang pertama, transformasi teori klasik di PAUD. Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana teori belajar klasik seperti behaviorisme dan kognitivisme bertransformasi agar relevan dalam konteks pembelajaran anak usia dini di masa kini. Prinsip Developmentally Appropriate Practice atau GAP menjadi landasan penting. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan GAP secara signifikan meningkatkan kompetensi pedagogik pada guru-guru PAUD. Rumusan masalah yang kedua, yaitu faktor dinamika belajar anak. Apa yang membentuk dinamika belajar? Terdapat dua dimensi utama yang mempengaruhi bagaimana anak belajar dan berkembang secara optimal. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini terdiri dari minat, bakat, dan motivasi serta kesiapan belajar yang bersumber dari dalam diri anak sendiri. Faktor eksternalnya adalah lingkungan belajar yang aktif, menyenangkan, kontekstual, serta mendapatkan dukungan dari guru dan tidak lupa mendapat dukungan juga dari orang tua atau keluarga. Rumusan masalah yang ketiga adalah guru dan strategi pembelajaran efektif. Pemahaman teori belajar adalah kunci bagi guru dalam merancang strategi yang tepat sasaran dan adaptif. Behaviorisme, pembentukan kebiasaan positif melalui penguatan dan respon yang terarah atau pembiasaan. Teori yang kedua adalah kognitivisme, pengembangan proses berpikir, memori, dan pemahaman konsep pada anak. Konstruktivisme, yaitu anak membangun pengetahuan melalui eksplorasi dan interaksi aktif. Teori yang keempat adalah humanisme, menghargai keunikan individu dan mendorong pertumbuhan holistik pada anak usia dini. Rumusan masalah yang keempat adalah menyelaraskan teori dengan karakteristik anak. Mengapa penyelarasan ini sangat penting? Ternyata karena setiap anak adalah individu yang unik, dengan gaya belajar,
minat, serta kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Pendekatan seragam tentunya tidak cukup untuk mendorong perkembangan anak secara optimal. Penelitian tentang strategi penyesuaian belajar di PAUD membuktikan bahwa adaptasi metode terhadap karakteristik anak meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran secara signifikan. Teori belajar klasik dalam konteks PAUD. Teori behaviorisme, perubahan perilaku melalui stimulus, respon, dan pembentukan kebiasaan dasar. Teori yang kedua adalah kognitivisme, proses mental, pemahaman, dan memori pengembangan kemampuan berpikir anak. Teori yang ketiga adalah konstruktivisme. Anak membangun pengetahuan melalui interaksi, eksplorasi, dan penemuan-penemuan yang mereka temukan. Relevansi di dalam kelas PAUD. Ketiga teori ini bukannya saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Guru yang efektif mengintegrasi ketiganya sesuai dengan konteks dan kebutuhan anak. Behaviorisme membantu pembentukan rutinitas dan disiplin yang positif. Sedangkan kognitivisme mendorong anak untuk memahami konsep secara mendalam. Lalu ada konstruktivisme yang menjadi fondasi pembelajaran berbasis eksplorasi dan bermain. Dinamika belajar anak lebih dari sekedar stimulus, minat dan motivasi internal, rasa ingin tahu dan semangat belajar yang tumbuh dari dalam diri anak menjadi penggerak utama perkembangannya. Yang kedua adalah lingkungan dan interaksi sosial. Interaksi bermakna dengan guru, teman, dan keluarga membentuk fondasi perkembangan sosial emosional pada anak. Yang ketiga adalah konteks pembelajaran yang aktif. Pembelajaran yang menyenangkan, relevan, dan kaya stimulasi mendorong keterlibatan dan retensi belajar pada anak-anak usia dini. Guru PAUD sebagai arsitek pembelajaran yang adaptif. 3 pilar kompetensi pada guru. Yang pertama, guru wajib memahami teori, landasan memilih dan mengadaptasi metode pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan pada anak. Yang kedua, guru melakukan observasi dan penilaian, mengidentifikasikan kebutuhan minat dan keunikan setiap anak secara berkelanjutan dan sistematis. Jadi perkembangannya dilihat tahap per tahap. Yang ketiga adalah strategi inovatif, mengembangkan metode, media, dan pendekatan kreatif yang responsif terhadap karakteristik setiap anak. Karena setiap anak itu berbeda dan unik. Menuju pendidikan anak usia dini yang optimal, penyelarasan teori. Teori belajar harus selalu diselaraskan dengan karakteristik perkembangan anak yang beragam dan dinamis. Guru profesional. Kunci keberhasilan PAUD terletak pada guru yang reflektif, yang adaptif, dan berkomitmen pada pertumbuhan anak-anak didiknya. Masa depan yang cerah. Investasi berkualitas pada PAUD adalah investasi terbaik bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Maka dapat kami tarik kesimpulan bahwa anak-anak tidak membutuhkan guru yang sempurna. Namun apa yang mereka butuhkan? Mereka membutuhkan guru yang dapat memahami bagaimana mereka dapat belajar dan mampu bergerak selaras dengan dinamika dunia mereka. Karena setiap anak itu berbeda dan setiap anak itu unik serta istimewa.
Baik, terima kasih. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dengan judul pengembangan teori dan dinamika belajar anak usia dini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah teori belajar dan pembelajaran anak usia dini. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.